Kenapa doamu belum dijawab? Ayat emas, Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Pernahkah Anda berdoa, tapi seperti tidak ada jawaban dari Tuhan? Kita meminta, kita memohon, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Hari ini, kita akan belajar satu kunci penting yang sering dilupakan, yang mungkin menjadi alasan kenapa doa kita belum dijawab. Shalom, selamat datang di channel ini. Di sini kita membahas firman Tuhan yang menguatkan iman, memberi pengharapan dan mengubahkan hidup. Kalau Anda ingin terus dikuatkan setiap hari, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dalam renungan ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah, mengapa doa bukan sekedar meminta? Yang kedua, mengapa doa adalah hubungan 2 arah? Yang ketiga adalah, bagaimana menunggu jawaban Tuhan dengan iman. Judul dan ayat emas. Tema kita hari ini adalah, kenapa doamu belum dijawab? Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Isi utama. Yang pertama adalah, doa bukan sekedar meminta. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan daftar panjang permintaan. Kesembuhan, pekerjaan, berkat, pemulihan. Tidak salah meminta. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah. Namun masalahnya adalah ketika doa hanya menjadi kegiatan satu arah. Kita berbicara, lalu menutup doa dengan amin dan kembali ke rutinitas. Seakan-akan selesai. Padahal dalam setiap doa, Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. Jika doa hanya satu arah, kita yang bicara terus. Kita sedang melewatkan setengah dari keindahan doa itu sendiri. Karena doa adalah hubungan, bukan sekedar penyampaian kebutuhan. Yang kedua, doa adalah hubungan 2 arah. Doa yang benar selalu melibatkan 2 hal. Kita berbicara kepada Tuhan, dan kita mendengarkan Tuhan. Yesus berkata untuk meminta dalam namaku. Itu artinya kita berdoa dengan kesadaran akan hadiratnya, otoritasnya, dan kehendaknya. Bagaimana kita bisa tahu kehendaknya kalau kita tidak mendengarkannya? Mendengar suara Tuhan bisa terjadi ketika kita berdiam diri setelah berdoa. Diam dalam hati, membuka telinga rohani kita. Kadang jawabannya datang lewat firman yang kita baca, lewat damai sejahtera di hati, atau bahkan lewat perasaan tunggu sebentar yang Dia tanamkan dalam jiwa kita. Doa tanpa mendengar adalah doa yang setengah jalan. Kita perlu datang, berbicara, lalu berdiam diri untuk mendengar. Yang ketiga adalah menunggu jawaban Tuhan dengan iman. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu adalah sikap hati yang penuh pengharapan. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Perhatikan urutannya, mintalah, menerima, sukacita penuh. Di antara meminta dan menerima, ada satu proses yang sering kita lupakan, yaitu menunggu dengan iman. Banyak doa tidak dijawab seketika. Bahkan Musa, Abraham, dan para nabi harus menunggu jawaban Tuhan. Menunggu dengan iman berarti kita percaya Tuhan sedang bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya. Menunggu dengan iman berarti kita terus memegang janjinya, bukan hanya menunggu perubahan situasi. Saat kita menunggu, Tuhan sedang membentuk hati kita. Dia ingin mengajarkan kita untuk mengandalkan Dia sepenuhnya, bukan hanya mengandalkan jawaban doa. 4. Mengapa Tuhan terkadang menunda jawaban doa? Kita sering berpikir bahwa doa
Belum dijawab berarti Tuhan belum mendengar. Padahal dalam banyak kasus, Dia menunda jawabannya untuk kebaikan kita. Kadang Dia melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita terima. Kadang Dia ingin kita belajar berserah sepenuhnya. Dan seringkali di masa penantian itu, kita justru mengalami pertumbuhan rohani yang paling besar. Tuhan lebih peduli pada pembentukan hati kita daripada sekadar memenuhi keinginan kita. Dia ingin kita mengalami sukacita penuh, bukan sukacita sesaat. Sukacita penuh itu datang ketika kita melihat bahwa jawaban doa adalah bagian dari rencananya yang indah, bukan hasil dari usaha kita sendiri. Yang kelima adalah ajakan untuk merespon firman. Sahabat, mungkin hari ini Anda sedang menunggu jawaban doa. Untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk masa depan. Jangan biarkan penantian membuat Anda lelah atau ragu. Gunakan waktu menunggu itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bicaralah kepadanya dengan jujur, lalu diamlah sejenak dan dengarkan. Percayalah, Dia berbicara kepada anak-anaknya yang mau mendengar. Penutup dan doa. Kalau hari ini Anda merasa doa Anda belum dijawab, ingatlah, doa adalah hubungan dua arah. Jangan hanya datang untuk berbicara, datanglah juga untuk mendengar. Tuhan Yesus sedang menyiapkan jawaban terbaik, dan ketika waktunya tiba, sukacita Anda akan penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Bentuk hati kami untuk sabar menunggu. Percaya bahwa Engkau selalu bekerja demi kebaikan kami. Penuhi kami dengan sukacita sejati yang hanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati Anda, klik like, tulis di komentar apa yang sedang Anda doakan, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.